Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Mursal Al-Hakim. Kali ini kita akan membahas tutorial tentang pengolahan data kualitatif. Di sini saya akan berbagi tentang sebuah software yang bisa digunakan dalam pengolahan data kualitatif. Namun sekedar informasi, ada banyak software-software yang bisa digunakan sebenarnya dalam mendukung pengolahan data kualitatif. Dalam penilaian kualitatif kita bisa menggunakan NVivo, QDA MinnerLite, Jira, Atlas TI. Untuk penelitian kuantitatif kita bisa gunakan SPSS, Amos, Tata, dan lain sebagainya. Buka aplikasi NVivo. Ini ya aplikasi NVivo setelah diinstal. Pertama kita bahas tentang tentang tools-tools yang bisa digunakan di bagian atas ya, di bagian atas ini. Jadi ini sama seperti seperti Microsoft Office, kita bisa copy paste, merger dan lain sebagainya. Kita bisa open folder location project yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita bisa bagian ini impor data dari berbagai macam survei, misalnya dari and capture ini dari internet. Kita bisa mengambil data dari Twitter, dari Facebook dan lain sebagainya. Kalau ini untuk file ya, misalnya kita impor data file. Ini banyak jenis data yang support dengan dengan NVivo. Kalau kita lihat ya, dia support dengan data Word, RTF, PDF, dan lain sebagainya. Audio, video juga bisa dimasukkan, diimpor untuk dianalisis dalam aplikasi NVivo ini. Oke, berikutnya kita juga bisa dari dari SurveyMonkey, Qualtrics, SPSS, dan juga terintegrasi dengan Mendeley. Ini sekilas tentang itu ya. Nanti kita akan gunakan tools yang di atas ini untuk membuat notes atau kode yang kita gunakan dalam proses coding nantinya. Data-data tersebut kita bisa bisa gunakan case ini untuk melakukan coding juga. Bagian ekspor ini setelah kita import data dan kita coding nantinya, kita akan gunakan tools-tools ini untuk memvisualkan data-data ya. Bisa ada query wizard, ada word frequency coding, metric coding, dan lain sebagainya. Ini akan kita coba gunakan nantinya. Oke, kita mulai dari dari data. Data ini bisa diklasifikasikan ya. Data-data bisa berbentuk dokumen, bisa video, dan lain sebagainya. Ini tinggal kita tambahkan new folder, misalnya dokumen PDF, jurnal misalnya, jurnal. Bisa kita bikin ya jurnal. Jadi bisa kita tambahkan satu folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan data-data atau hasil-hasil dari penelitian kita tadi. Oke, ini ada beberapa data yang sudah saya coba masukkan dari hasil survei penelitian saya yang saya lakukan. Ini ya, saya sudah bikin survei dari Google Form, yaitu kuesioner penelitian pencegahan radikalisme agama pada Ma'had Al-Jami'ah Perguruan Tinggi Agama Islam. Jadi ini hasil penelitian ini sudah saya impor, sudah saya ekspor ke spreadsheet. Nanti saya download, ke ini ya. Ini dia ya filenya. Nanti filenya bisa dibuka seperti ini, hasil dari survei tadi. Di hasil survei tadi kita import di kita import filenya di import filenya kita open ya. Jadi Mahasantri ini yang sudah diimport dari data itu.
Kita juga bisa import dari ini, misalnya dari picture, dari YouTube dan lain sebagainya. Oke, untuk tutorial kali ini kita coba import dari Excel. Oke, langkah pertama adalah kita coba bikin ini ya, bikin case. Case ini berguna untuk menentukan siapa yang berbicara, siapa yang kita wawancarai kalau ini ya interview ya. Kalau datanya data interview, misalnya Abdul Aziz ya. Oke. Oke, misalnya ini ya, ini hasil dari eh, apa namanya? Hasil dari data tadi ya, dari import data Excel survei Google Form tadi. Ini beberapa informasi yang diberikan oleh informan kita. Jadi ada beberapa pernyataan mereka, yaitu pertama, eh, sistem yang kami tetapkan pondok pesantren menjadi mitra kurikulum tentang fikih, tauhid, tahsin Al-Quran, dan tahfiz Quran. Jadi mereka berbicara tentang apa, maka untuk mengklasifikasikan, mengcoding ini kita perlu notes terlebih dahulu. Jadi notes ini kalau di ini ya, di penelitian yang saya lakukan, saya buat beberapa note coding yang bisa kita gunakan nantinya. Artinya mereka berbicara tentang, misalnya tentang pesantren, maka kita coding misalnya ya. Kita coding bahwa mereka berbicara tentang pesantren. Ya, kita cari coding pesantren. Ya, jadi pesantren ya. Jadi oke, kita tetapkan coding pesantren. Berikutnya mereka informan kita yang pertama tadi yang sudah kita cache jadi satu ini ya, satu informan. Kita ini kita coding lagi, misalnya dia berbicara tentang taklim muta'alim. Ini kitab ini ya, kitab kuning juga dia ya. Kitab kuning tapi lebih ke akhlak. Jadi kitab ini kita masukkan coding bahwa mereka berbicara tentang materi pencegahan radikalisme di Ma'had PTKIN itu ada salah satunya kitab kuning yaitu Ta'lim wa Ta'lim. Ya, ini berbicara tentang materi akhlak. Berikutnya kita pindah ke ini ya, kekes nomor 2 yaitu dari Pak Ahmad Muzaki, ini Win Malang. Jadi beliau berbicara tentang apa? Ya, kita coba coding ya. Beliau berbicara tentang ini, tentang melalui taklim. Artinya kita bisa coding bahwa beliau berbicara tentang kitab kuning atau akhlak ya. Oke, sama seperti yang tadi. Begitupun seterusnya, kita bisa ini ya, apa yang disampaikan oleh informan kita sudah kita case terlebih dahulu informan kita ya. Jadi case-case satu persatu. Maka ini bisa kita ini kan kita tampilkan data-data kalau ingin ya untuk note tadi ya, kalau untuk nodes coding ini bisa kita tambahkan ya, misalnya kita ingin tambahkan apa namanya, pencegahan kebijakan keteladanan pembinaan pesantren, sanksi misalnya di pencegahan ini kita bikin kerjasama misalnya ya, kerjasama bahwa informan kita dalam pencegahan radikalisme itu bekerja sama dengan pihak lain. Oke, berarti kita tinggal tambahkan kerjasama ini pada nudus pencegahan. Artinya kita sudah punya kerangka ini ya, kerangka coding data-data kita nantinya. Oke, setelah setelah kita berhasil coding dengan rapi, ini sudah saya kerjakan terlebih dahulu ya. Setelah kita coding secara rapi, kita akan coba explore uh, explore data-data kita tadi ya, data-data yang telah kita coding tadi. Tunggu ya, explore project map.
Kita bikin misalnya radikalisme ma'had misalnya, ya. Oke. Kita add project item. Jadi ini kita pilih nodes yang sudah diinikan ya tadi ya. Misalnya ini ya. Node coding-coding tadi silakan dipilih semuanya. Oke, kita pilih satu persatu. Habis itu case-nya ini ada Mahasantri, ada yang santri ya, ada yang apa namanya mudir ma'had tadi ya. Oke, jadi hasil dari visual ini bisa kita sesuaikan. Misalnya kita mau pilih visualisasi ini agak belum rapi ya, belum bisa dibaca hasil olahan datanya ya. Tapi ini bisa kita geser misalnya ya, ini bisa kita geser untuk supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, ini ada yang sudah saya coba buat ya, sudah saya rapikan ya, datanya sama dengan yang tadi. Jadi dari data ini kita bisa analisa bahwa informan kita yang menjadi case di sini ya, itu berbicara tentang apa. Jadi dari hasil penelitian dan coding kita yang kita lakukan tadi bahwa kebanyakan informan itu mengatakan lebih dominan mengatakan bahwa pencegahan radikalisme itu yang mereka lakukan itu kebanyakan dengan implementasi atau pengajaran kitab kuning. Kitab kuning ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mahasantri. Oke, kita lihat ya di kolom Mahasantri. Coba lihat yang oke, yang ini ya. Yang ini yang sudah saya perbaiki ya. Oke, jadi bisa kita ini ya, rapikan ya. Di explore data tadi, project map tadi bisa kita rapikan seperti ini sehingga mudah untuk dibaca, untuk dipahami oleh peneliti. Misalnya ya, dari beberapa mudir ma'had dari UIN Malang, UIN Kudus, dan lain sebagainya, itu menyampaikan bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan ma'had itu salah satunya adalah pencegahan radikalisme. Yaitu dengan apa? Dengan pembelajaran kitab kuning. Ya. Jadi hampir semua case-case kita, informan kita itu menyampaikan kitab kuning. Yang paling banyak ini ditandai dengan garis-garis ini ya. Namun yang lebih spesifiknya, mereka ini ya, ketika ditanya tentang pencegahan, selain kitab kuning itu mereka melaksanakan seleksi pengajar, ya, seleksi pengajar. Namun tidak semua case-case kita berhubungan dengan ini ya. Bisa kita lihat ya, bisa kita tarik. Tunggu. Ya, jadi tidak semua ini informan kita itu berbicara tentang sanksi ya, tentang sanksi. Jadi pencegahannya ada yang sanksi, ada yang kebijakan misalnya ya. Kebijakan itu hanya satu case informan yang berbicara tentang pencegahan dari sisi kebijakan. Dari sisi keteladanan itu sangat sedikit juga case yang informan kita yang berbicara tentang keteladanan. Yang paling banyak yang informan kita lakukan, para mudir itu melakukan pencegahan itu dengan kitab kuning dan seleksi pengajar. Ini saya rasa juga berhubungan dengan dunia pesantren karena di daerah ini ya, di daerah informan kita, di informan yang kita ini kan, ini umumnya daerah-daerah yang berdekatan atau bersentuhan dengan dunia pesantren sehingga data-data yang muncul itu data-data pesantren. Oke, untuk memastikan hal tersebut kita bisa cek lebih lanjut ya, apakah betul apakah betul mereka bersentuhan dengan dunia pesantren. Oke,
Jadi salah satunya ini referensi, kalau kita lihat referensi di yang ada di sini adalah sistem pesantren. Artinya mereka melakukan program ma'had itu merujuk kepada kurikulum sistem pesantren. Semuanya lulusan pesantren, artinya seleksi pengajar itu diharuskan pesantren dan lain sebagainya. Oke, ini mempermudah kita untuk memahami data, mengcoding data, dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke ini ya, kembali ke hasil visualisasi kita. Lalu untuk materi, selain kitab kuning, itu ada beberapa case yang memberikan informasi bahwa selain kitab kuning yang diajarkan di hampir semua ma'had yang ada di Indonesia, itu ada ada tiga ma'had yang mengajarkan keterampilan. Nah, itu bisa kita eksplor lagi ya, keterampilan apa sebenarnya yang mereka berikan dalam kaitannya dengan pencegahan radikalisme. Oke, untuk memastikan atau kita bisa triangulasi data secara sumber, artinya ini kan case mudirnya ya, jadi kita bisa kita bandingkan dengan yang mahasantri, artinya orang yang terlibat langsung di kegiatan ma'had. Hampir sama. Mereka mengatakan bahwa mereka diajarkan tentang akhlak, tafsir, fikih, tauhid, nasionalisme, moderasi, dan lain sebagainya. Dan yang paling menarik itu ketika mereka ditanya tentang apakah materi-materi kitab kuning itu yang materinya fikih, akhlak, tauhid, dan lain sebagainya itu relevan dengan pencegahan radikalisme. Iya, jadi mahasantri ini mengatakan bahwa materi-materi yang mereka dapatkan itu sangat membantu mereka untuk memahami apa itu radikalisme. Oke, kita coba eksplor lagi ya. Ya, jadi ya setelah kita eksplor ada beberapa data yang terkait dengan relevansi data tadi ya, relevansi materi terhadap pencegahan radikalisme. Mereka menjawab, insya Allah bisa dapat mencegah radikalisme dan ini senada dengan itu ya. Oke, ini ya. Jadi secara praktisnya NV4 ini bisa mempermudah kita untuk mengolah data, tetapi dia tidak bisa seperti memasak mie ya, mie instan ya, secara instan. Ini harus baik tidaknya visualisasi data seperti ini itu tergantung dari peneliti itu sendiri. Bagaimana dia membuat coding yang baik, bagaimana dia membuat notes yang baik, dan bagaimana dia memahami data tadi, memilah-milah data, dan memvisualisasikan data, sehingga data itu menjadi mudah untuk dibaca. Oke, selain selain dari tools seperti ini, kita juga bisa explore dengan cara kita coba word frekuensi ya. Jadi kita mau tahu kata yang paling banyak muncul itu apa. Misalnya kita batasi dengan 6 huruf ya. Jadi kita select terlebih dahulu apa yang ingin kita inikan. Oke, misalnya dokumen tadi ya, mahasantri. Oke, note tadi, case tadi ya, kita centang semuanya. Oke. Setelah kita pilih itemnya, kita run query. Jadi sebelum kita tampilkan, kita visualisasikan, kita pilih data-data yang tidak relevan untuk tidak ditampilkan. Contohnya banyak ini tidak relevan. Kita klik kanan, kita pilih add to stop word list. Oke. Kita tunggu ya. Oke, kita run query lagi, kita pilih lagi data-data yang tidak. Ini menjadi, kita add to stop.
Kita run query lagi. Apalagi ya, karena ketika oke, kita run query. Oke, di sini ada pilihan untuk menampilkan memvisualisasikan data ya. Oke, dia akan berbentuk seperti ini ya. Oke. Ini perlu butuh ini lagi ya, butuh dilihat lagi. Ada kata-kata yang tidak relevan dengan ini ya, dengan visualisasi ini. Oke, kita coba ekspor. Sebenarnya ada pilihan ya, kita bisa pilih yang lebih jelas dengan warna ini, dengan warna yang lain ya, dengan yang lebih mudah di ini ya, dilihat ya. Nah, kita coba yang ini ya. Oke, kita ekspor, bisa kita simpan dalam bentuk JPEG. Kita tulis data, misalnya data query. Oke, kita simpan. Kita lihat dokumennya. Oke, kita buka. Jadi dari hasil ini ya, ini semua kata-kata ini muncul dari data-data atau dokumen-dokumen yang apa namanya, yang kita import di NVivo tadi. Ya, data-data ini yang muncul itu kita lihat ya. Pertama ada Fathul, ini berkaitan tentang ini ya, tentang kitab ya, artinya sama dengan hasil coding kita tadi, bahwa kitab kuning itu banyak diajarkan di apa namanya, di Ma'had Al-Jami'ah PTKIN ya, di seluruh Indonesia. Lalu kenapa itu yang dipilih oleh ini ya, oleh Ma'had Ma'had di PTKIN seluruh Indonesia? Karena ya, ini bisa kita analisa kembali. Karena kebanyakan dari ini, kalau kita lihat dari ini ya, tunggu sebentar. Ya, ini hampir sama ya. Jadi yang hasil visualisasi ini, kitab, Islam, dan Fathul ini materi pesantren. Berarti berkaitan dengan dunia pesantren. Artinya karena mereka berdekatan dengan pesantren, sehingga cara-cara yang mereka gunakan untuk menangkal radikalisme, pencegahan radikalisme itu lebih kepada seperti seperti dunia pesantren, gitu ya. Itu yang bisa kita eksplor di sini. Jadi kata-kata yang paling besar ini menunjukkan bahwa kata-kata itu yang sering muncul dan diungkapkan di data penelitian kita. Sedangkan data-data yang kecil seperti keterampilan itu sama dengan hasil ini kita ya, dengan hasil ya, tunggu kita lihat ya. Oke. Ya, dengan hasil ini, jadi keterampilan ini hanya tiga case yang memberikan informasi bahwa mereka juga materi di ma'hadnya itu ada juga yang berkaitan tentang keterampilan. Itu tentang tahfiz sedikit. Oke, kita bandingkan dengan yang ini ya. Jadi keterampilan itu sangat sedikit, tahfiz juga tidak kita temukan ya, karena satu. Ini menunjukkan itu tidak menjadi opsi atau solusi strategi dalam pencegahan radikalisme yang dilakukan di Ma'had seluruh Indonesia. Oke, kita coba tutup, kita coba eksplor lagi ya. Oke, setelah dengan workload ini, kita bisa dengan memilih ini ya, memilih dengan tampilan seperti ini. Sebenarnya sama dengan yang tadi ya, yang besar ini merupakan
wilayah yang kata-kata yang paling banyak muncul, selebih itu peringkat keduanya, peringkat ketiganya sampai ke terakhir. Oke, ini juga menampil. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita coba matikan. Oke, ini juga yang bisa kita gunakan ya untuk melihat klaster-klaster dari kata-kata tadi, misalnya wasatiyah, pemikiran, moderasi beragama, mahasantri. Ini kata-kata yang sering muncul dan tingkatan-tingkatan katanya seperti ini. Oke, kita coba ke explore yang lain ya. Apa ya? Kita coba query wizard ya. Kita coba query wizard ya. Ini kita ingin lihat. Jadi kata-kata contohnya seperti apa nama pesantren, seperti kitab kuning, itu ada hubungannya dengan kata sebelum dan kata sesudahnya. Jadi kita bisa ambil, oh apa sih sebenarnya yang mereka ungkapkan ya. Kita coba ya. Oh, kita pilih ya radikalisme. Radikalisme. Oke. Kita next, kita pilih select files node set, misalnya file tadi ya. Node cache-nya tadi kita centang, kita next, kita run, kita pilih word3. Oke, nah sekarang kita coba ekspor. Oke, kita rubah namanya ya, hasil view. Nah, kita coba. Ini yang tadi ya. Oke. Jadi kata radikalisme itu berkaitan dengan kata-kata contohnya ya, dapat menguatkan nilai-nilai anti radikalisme dan lain sebagainya. Ya, ini hubungan kata ya, hubungan kata sebelum kata radikalisme dan sesudah kata radikalisme. Jadi kita mungkin bisa mengambil analisa bahwa kata radikalisme ini banyak berdekatan dengan kata-kata yang lain. Oke, kita coba buka yang hasil lain ya. Ini radikalisme juga. Nah, oke. Nah, ini yang kita coba kitab kuning ya, misalnya kitab ya. Jadi kata kitab itu berhubungan dengan kitab-kitab kuning ya, kitab kuning, buku, kitab salafiyah, kitab Allah misalnya Al-Qur'an maksudnya ya, kitab-kitab fikih. Ya, fikih standar, kitab fikih standar dan lain sebagainya. Oke, jadi kitab kuning yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang ini ya, yang menjadi rujukan di Mahat seluruh PTKIN Kerinci, seluruh PTKIN se-Indonesia dalam melakukan pengajaran di Mahat Al-Jamiahnya. Oke, itu ya. Oke, apalagi yang bisa kita explore? Ya, sip. Setelah itu kita bisa keluar. Kita bisa keluar. Ya, kita coba ini ya, kita jelaskan di sini ya. Berarti hasil-hasil kita tadi seperti map tadi ya, itu kan sudah tersimpan di sini ya. Report-reportnya juga sudah tersimpan di sini, misalnya coding-coding yang kita laksanakan tadi. Jadi kalau kawan-kawan semua bingung hasil kerja saya yang sudah saya coding itu disimpan di mana, berarti dia masih disimpan di sini. Oke, itu kalau untuk video kita bisa import misalnya video ya, import file contohnya video atau new video. Caranya hampir sama dengan yang tadi ya. Caranya kita kalau untuk video
itu harus kita transkrip terlebih dahulu. Uh, apa namanya hasil wawancara dari video tadi atau audio tadi kita deskripsikan dulu. Setelah kita deskripsikan, langkah-langkahnya sama dengan yang kita coding data-data. Contohnya data ini ya, data Mahasantri tadi. Ya, misalnya si A berbicara tentang ini, bisa di ini ya, dia berbicara tentang tata cara membersihkan najis misalnya, Safiyatun Najah. Oke, itu dia ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk part berikutnya kita akan bahas tentang yang lebih detail ya. Kita akan coba bahas tentang penelitian yang lainnya melalui alat analisa MV4 dan saya tutup. Mudah-mudahan video tutorial ini bisa membantu kita untuk mengolah data kualitatif, melakukan coding, melakukan visualisasi data, sehingga kita bisa menghasilkan penelitian yang mudah dipahami dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.